Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Buat penyertaan Tuhan, hari ini kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, saudara. Sebagai bukti kita ada saat ini, saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini. Dan kita percaya ini semua karena kebaikan Tuhan, saudara. Sepanjang minggu kita lewati, ya, penyertaan Tuhan, penuntunan Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita mau menenangkan hati dan kehidupan kita mempersiapkan kehidupan kita yang terbaik untuk datang kepada Tuhan, saudara. Mari kita mengambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan kehidupan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang baik buat kehidupan kami. Bahwa karyamu besar, karyamu ajaib dalam kehidupan kami, Tuhan. Mari saudara, secukup saudara bagi berdiri, kita mau menghargai kehadiran Tuhan dalam ibadah kita hari ini, saudara. Mari sama-sama kita angkat pujian kita. Haleluya.
segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus yang telah menyatakan kemurahan kasih-Nya sehingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Layakkan kami Tuhan, kuduskan, sucikan hidup kami, ampun dosa kami, dan biarlah Engkau yang pagari tempat ini dengan malaikat-Mu dan bungkus kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Engkau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas kepada para pelayan-pelayan yang Kau percayakan berdiri menjadi salon berkat. Dan mari Kau nyalakan kekidian-Mu, bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai, sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap kami Roh Kudus-Mu, dewasakan, murnikan tubuh dan darah-Mu yang hari ini kami akan terima, menguduskan, menyucikan hidup kami, membuat hidup kami berkemenangan di dalam Engkau. Kami patahkan tolak segala taktikos kegelapan di setan, roh yang jahat, roh orang kuat sekitar sini, pikiran membaro seadanya, roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan tolak dalam nama Tuhan. Kau keluar, darah Tuhan berkuasa. Urana lama sikral musik. Ambil alih ibadah kami Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan ke akhirnya jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu, dan kami siap melayani dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara terkasih, kita hidup mau memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Penuh semangat, penuh energi memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama. Haleluya. Bahwa langit dan bumi, mari memuji Tuhan. Semua hidup di hadapan-Mu.
pada saat hari ini. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan. Saudara yang terkasih, tampakkan energi saudara, sebab kita datang memuji muliakan nama Tuhan, bukan hanya bertemu satu dengan yang lain manusia, tapi kita datang menghadap hadirat Tuhan, saudara. Kita angkat pujian ini. Saya menutup ruang puji-pujian hari ini, dan mari saudara kita mau, saya yakin percaya setiap tepukan tangan kita, suara kita keluarkan, saudara, korban pujian yang kita berikan kepada Tuhan kiranya berkenan di pemandangan hadirat Tuhan, saudara. Dan mari kita mau jauh lebih dalam masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, bahwa sesungguhnya kita ini adalah bejana Tuhan yang siap dibentuk setiap saat, setiap waktu. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati, saudara. Amin.
segala kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan Kau selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kembali Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Layakan, sucikan, kuduskan kehidupan kami Bapa. Biarlah kehidupan kami Tuhan berlayak Tuhan di hadapan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa di surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah banyak memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami telah Tuhan Yesus memuji Engkau Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan kami rindu membawa korban dalam hadirat-Mu, korban persembahan kami Tuhan Yesus. Namun sebelumnya itu Tuhan, telah Kau kembalikan kehidupan kami Tuhan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini Tuhan. Tangan-tangan yang memberi Tuhan Kau memberkati. Tangan-tangan yang tidak sempat memberi Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan Kau juga memberkati Bapa. Biarlah Tuhan Yesus di lain hari Tuhan Yesus kami bersama-sama memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan di saat kami memberi yang terbaik kepada-Mu, bersatu kuasa setan yang tidak pernah tinggal diam mengganggu setiap kehidupan kami Bapa, mendatangkan pertimbangan dalam kehidupan kami Bapa, kepikiran apapun itu Tuhan mengganggu kami. Tuhan Yesus memberi yang terbaik kepada-Mu. Saat pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati kami ikat patahkan tolak untuk orang suci ini di dalam nama Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pelayan-pelayan Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang melayani Engkau Bapa, berdiri melayani Engkau Tuhan. Kau kembalikan urapan yang baru Tuhan Yesus. Pagi anak-anak Tuhan Yesus senantiasa Tuhan Yesus lebih heran lagi dalam melayani Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan dalam persembahan kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara terkasih, mari kita memberikan korban tantangan kita kepada Tuhan, saudara. Mari dengan memberi dengan sukacita dan diiringi dengan pujian. Setiap uluran tangan kita, korban persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati saudara, dan mari kita mau jauh lebih dalam masuk ke dalam hadirat Tuhan melalui pujian kita, bahwa kita sungguh sangat mengasihi Tuhan. Saya jemput kembali saudara bangkit berdiri. Kita mau menghargai hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan di tempat ini sangat kita rasakan saudara yang terkasih. Untuk itu mari kita nyatakan melalui pujian ini bahwa sesungguhnya kita sangat mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa saudara. Engkau Yesus
Ya Ranalah Mesir, Ranalah Mesir. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu selalu menyenangkan hati-Mu. Sebab hanya itu yang kami bisa perbuat untuk membalas setiap kebajikan-Mu yang Kau kerjakan bagi hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu. Sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga bela hari lepas ke sehari, hidup kami selalu dicocokkan kepada kebenaran firman Allah. Urapi hamba firman-Mu. Urapi kami semua. Roh Kudus bawa kami dari satu kebenaran-Mu kepada kebenaran-kebenaran yang lain. Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan di setan, roh-roh yang jahat, roh-roh orang kuat kebodohan yang coba mengintimidasi kami, untuk kami tidak mengerti kebenaran Allah. Kami bersatu hati patahkan tolak, hancurkan, yaitu di dalam nama Tuhan Kau keluar darah Tuhan berkuasa. Uradalah basik dan dalam Mesir. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengan firman Allah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Shalom Elohim. Kita sama-sama mau belajar firman Allah pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, saya undang bangkit berdiri. Kejadian pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-6 dalam ayat 22. Silakan ditampilkan dan sama-sama kita baca ayat ini. Kejadian pasal yang ke-6 di dalam ayat yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Kalau kita sudah temukan, saudara yang tidak bawa kitab silakan lihat ke depan di slide ini dan sama-sama kita baca. Kejadian 6 dalam ayat yang ke-22. 3, 2, 1. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada season yang pertama saya sudah berbicara tentang manusia yang paling tertua yang dicatat di dalam Alkitab yang bernama Metusalah. Umurnya 969 tahun. Dan saudara, Metusalah artinya anak yang mati dan terjadi penghukuman. Itulah sebabnya saya sudah sampaikan tadi bagaimana saudara rentetan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Metusalah. 187 tambah 182. Dan kemudian waktu umur 600 tahun Nuh masuk ke dalam Batra karena akan terjadi air bah yang sangat besar, hujan tidak pernah berhenti 40 hari 40 malam. Maka saudara 600 tambah 187 tambah 182 berjumlah 969 tahun. Hari ini saudara kita belajar kehidupan daripada Nuh. Saya tertarik sekali saudara, Nuh membangun Batra itu nggak main-main. Butuh waktu 100 tahun saudara. Panjang Batra itu 300 hasta, berarti 135 meter. Karena kalau satu hasta 45 cm, berarti ada 13.500 cm. Kalau saya jadikan meter berarti 135 meter panjangnya. Lebarnya 50 hasta. Tingginya 30 hasta. Dan Batra itu dibangun 3 tingkat saudara. Ada bagian bawah, ada bagian tengah, dan juga ada bagian atas. Apa yang diperintahkan Tuhan bagi kehidupan Nuh, Nuh lakukan itu sesuai dengan maunya Tuhan, perintahnya Tuhan. Tidak sekalipun Tuhan komplain dengan Tuhan. Tidak sekalipun Nuh berkata, Tuhan ini bodoh.
Gimana bisa saya bangun batra di atas gunung? Atau lu bisa berkata, Tuhan, saya tidak punya skill. Saya bukan seorang yang mampu membuat kapal yang sebesar itu. Tetapi pada waktu mendapatkan perintah Tuhan itu, lu melakukan menurut perintahnya Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan memberikan kita dua opsi: melakukan perintahnya atau tidak melakukan perintah Tuhan. Dan saudara, saya tertarik, walaupun cerita tentang Nuh ini bukan suatu cerita yang baru. Banyak kali kita baca ayat ini, banyak kali kita dengar ada hamba Tuhan berkhotbah, ataupun kita juga berkhotbah tentang ayat ini. Tapi hari ini ada berapa kebenaran Allah yang sama-sama kita baca, yang sama-sama kita renungkan. Yang pertama, saudara, saya katakan bahwa Nuh membangun batra itu 100 tahun atau 1 abad. Saya buat kandang ayam, saudara, dan saya memang nggak punya background sebagai tukang kayu atau membuat kandang ayam. Tapi kandang ayam saya itu bisa jalan. Kenapa? Karena ada kemauan. Dan itulah luar biasanya Tuhan. Pada waktu jalan, saudara, untuk kita selalu ibadah online, saya dengan istri sedikit kebingungan karena kami gak punya kemampuan, saudara, untuk mengoperasikan IT. Tapi karena kondisi, keadaan, dan saya yakin ini sisi Tuhan, maka semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya yakin 100 tahun saudara Nuh membangun batra itu gak mudah. Dia hanya dibantu dengan 3 orang anak-anak lelakinya. Dan mereka bukan punya background sebagai orang yang bisa membuat kapal yang besar. Tapi saudara, mereka melakukannya itu dengan penuh kesetiaan di hadapan Tuhan. Belum lagi orang-orang yang mengejek Nuh karena berkata apa yang dilakukan Nuh itu adalah sebuah kebodohan. Itu orang gila yang lakukan demikian. Tapi 100 tahun itu, saudara, Nuh tetap sabar. Dia tetap setia untuk melakukan perintah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Yosua. Anda baca pulang di rumah dalam Yosua pasal 24, pasal terakhir. Ada sebuah komitmen yang dicanangkan Yosua di sana. Pada waktu dia sudah lanjut umur dan dia tahu kematian akan terjadi bagi hidupnya, dia mengerti bangsa Israel itu adalah bangsa yang, saudara, tidak punya komitmen. Bangsa yang tidak punya pendirian. Saudara, bayangkan dalam kitab Hakim-Hakim, mulai dari pasal pertama sampai pasal terakhir, pasal 21, maka Anda akan mendapatkan bagaimana pergantian para hakim itu mempengaruhi posisi kehidupan rohani bangsa Israel. Kalau ada hakim Tuhan tunjuk kepada bangsa Israel, maka bangsa Israel melakukan kebenaran. Tetapi kalau hakim itu sudah tidak ada, kembali dalam kehidupan dosa. Satu kehidupan rohani yang temporer, satu kehidupan rohani yang tidak menentu di hadapan Tuhan. Hari ini saya percaya batra ini adalah kehidupan rohani kita. Kita adalah Baitul Muqaddis. Dan tujuan Baitul Muqaddis atau tabernakel itu dibangun dalam Keluaran 25 ayat yang ke-8 untuk kita bertemu dengan Tuhan. Di dunia ini, saudara, kita tidak bisa langsung bertatap muka dengan Tuhan. Atau misalnya ada orang punya tesis kesaksian hidup, saudara, dia melihat Tuhan langsung, tapi itu bukan menjadi standarisasi terjadi bagi semua orang. Tapi secara rohani, saudara, secara mata rohani kita melihat Tuhan.
Dan di manakah kita melihat Tuhan dalam kehidupan kita? Pada waktu ada masalah persoalan Tuhan izinkan terjadi, maka Tuhan sementara berhadapan dengan Anda dan saya. Dan Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku setiap kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Saya percaya hari ini Anda dan saya merasakan hal itu. Dikala kita mengalami satu beban hidup yang berat dalam hidup kita, maka dikala kita berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa, maka Dia tampil di tengah-tengah masalah saudara dan saya, dan kita merasakan Dia dekat dengan kehidupan kita. Pada waktu kapankah Tuhan tampil dalam hidup saudara dan saya dalam ibadah? Tadi pagi saya sudah katakan saudara, saya pasal yang pertama, Keluaran 23 ayat 25. Jika kamu taat beribadah kepada Tuhan Allahmu, diberkatilah rotimu, diberkatilah air minumanmu, dan penyakit dihalaukan dalam hidupmu. 1 Timotius 4 ayat 8, ibadah itu mengandung janji. Kalau Tuhan hadir dalam ibadah itu, maka kita tidak perlu ragu dan bimbang. Orang yang selalu setia beribadah pada Tuhan, Tuhan berkati. Henok hidupnya 365 tahun dalam Kejadian pasal 5. 300 tahun dia pergunakan saudara untuk bergaul dengan Tuhan. Kata bergaul dalam bahasa aslinya intim dengan Tuhan, bagaikan amplop saudara yang melengket, yang gak bisa lepas. Sehingga Tuhan angkat Henok hidup-hidup, karena Tuhan memberikan apresiasi kepada seorang Henok yang hidupnya mau bergaul karib dengan Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup dalam dunia ini. Kita tidak tahu sampai kapan kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah dalam membangun hidup rohani kita, dalam membangun batra dalam kehidupan kita. Tapi saudara, kalau kita tetap tenang, kita tetap setia melakukan menurut perintahnya Tuhan, bukan perintah manusia, bukan perintah gereja, maka yakinlah saudara, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Saya selalu lantang berbicara kepada keluarga saya tentang baptisan air. Tuhan Yesus saja sendiri berkata, betapa susahnya hatiku sebelum aku melakukan hal itu. Sebab baptisan air bukan sebuah hal simbolis yang dilakukan, tetapi baptisan air dalam Markus 16 ayat 16, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi barang siapa yang tidak percaya akan menerima penghukuman dari Tuhan. 969 tahun Tuhan beri kesempatan kepada orang-orang, manusia yang hidup pada saat itu, supaya mereka jangan dihancurkan oleh air bah dalam Kejadian pasal yang 6. Tapi ternyata 969 tahun masa hidup dari Metusalah, mereka tidak pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Hidup ini adalah kesempatan. Pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bangunlah hidup rohani saudara dan saya. Mengkali dalam pandangan dunia, pandangan orang, mereka saudara mengetahui kehidupan Anda dan saya. Mereka mengecek kehidupan kita waktu kita membangun hidup rohani. Tapi kita tidak perlu mendengarkan perkataan manusia. Yang perlu kita dengar hari ini adalah perkataan Tuhan. Yang kedua yang perlu kita renungkan pada hari ini, saudara, Tuhan memberikan perintah supaya binatang yang haram, binatang yang tidak haram, binatang burung-burung, dan juga binatang yang merayap, yang melata di bumi ini, itu harus dimasukkan ke dalam batra. Yang tidak haram itu 7 pasang, ada jantan dan betina. Yang haram itu 1 pasang, ada jantan dan betina. Nah saudara, spesies binatang sekarang di tahun 2020 ini ada 8,7 juta spesies binatang. Tidak mungkin ada burung kakatua
Sekarang ini kalau Nuh tidak masukkan burung kakak tua itu ke Batra. Sebab Anda bisa bayangkan air itu menutupi gunung-gunung yang paling tertinggi pada saat itu. Tidak ada manusia pun yang bisa hidup, hanya orang yang masuk ke dalam Batra itu. Hanya 8 orang yang selamat. Tapi orang-orang yang tidak masuk ke dalam Batra, binatang apapun itu mati semua. Saudara, saya tertarik Tuhan berkata yang tidak haram dan juga yang haram. Dan Tuhan memberikan perbedaan. Sekarang kita nggak bisa menjudge orang, kau tidak selamat. Kita tidak bisa berkata kepada orang, tidak mungkin kau bisa menerima hidup yang kekal. Karena kita nggak tahu panggilan Tuhan. Roma 11 ayat 25, Tuhan sudah memantau orang yang dipanggil. Nah, kenapa Tuhan memberikan perbedaan? 7 pasang yang tidak haram dan 1 pasang yang haram. Karena setelah 150 hari, saudara, air bah itu terjadi dan kemudian surut, maka Nuh mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Kalau tidak lebih, saudara, korban daripada yang tidak haram itu. Walaupun Nuh mempersembahkan, bahasa Alkitab katakan beberapa ekor binatang yang tidak haram, maka saya percaya kalau dia tidak memberikan 7 spesies, 7 pasang daripada binatang yang tidak haram itu, maka tidak ada korban yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu, saudara, apa yang terbaik bagi kehidupan Nuh. Tuhan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Nuh. Bukan Tuhan hanya menyelamatkan jiwanya, tapi Tuhan mau supaya Nuh memberikan kontribusi juga kepada Tuhan. Demikian pula hidup kita hari ini. Saya percaya kita sudah dimasukkan ke dalam baterainya Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang telah dikuduskan, umat kepunyaan Allah itu sendiri. Kita telah dibawa daripada gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Kita mengalami eksklesia itu dalam kehidupan kita. Ada perubahan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Nah, waktu Tuhan menyatakan karya keselamatan bagi saudara dan saya, maka Tuhan mau kita memberikan kontribusi di hadapan Tuhan. Dan yang lebih tertariknya, saudara, binatang-binatang itu kumpul sendiri. Tuhan hanya memberikan instruksi 1 minggu. Anda baca Kejadian 6, 7 hari untuk Nuh mempersiapkan semuanya dan masuk ke dalam batra. Andai kata, saudara, hari itu binatang memang betul-betul juga jumlahnya jutaan, atau saja 8,7 spesies binatang, betapa sibuknya saudara Nuh mengumpulkan, dan tidak mungkin banyak waktu yang bisa digunakan oleh Nuh. Tapi binatang itu datang ke batra itu. Siapa yang menggerakkan binatang itu? Allah yang hidup. Saya percaya banyak orang yang akan datang ke baterainya Tuhan. Bukan karena Anda dan saya pintar untuk bersaksi. Bukan Anda dan saya mampu dan jago sampaikan firman. Tetapi Roh Kudus yang menjamah orang untuk datang kepada Tuhan. Yohanes 6 ayat 44, hanya Roh Bapa, Roh Kudus yang dapat menarik orang datang kepada Tuhan. Tugas Anda dan saya hari ini, poin yang kedua, lakukan perintah Tuhan. Lakukan firman. Sebagai gembala saya harus tetap menerapkan pengajaran yang benar. Efesus 2 ayat yang ke-20. Pengajaran rasul-rasul ujian awal, dan Kristus itu adalah batu penjurunya. Sebab 1 Korintus 3 ayat 11, tidak ada dasar lain yang bisa diletakkan hanya dalam dasar Tuhan,
Yesus Kristus. Sepanjang saya tidak merubah pengajaran daripada Tuhan, saya tetap berada dalam pimpinan Roh Kudus, Galatia 5 ayat 25. Maka yakinlah, banyak jiwa-jiwa yang akan datang masuk ke dalam bahtera keselamatan itu, masuk ke dalam bahtera anugerah itu, dan mereka akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak memberikan kesempatan seorang Nuh untuk memilih binatang yang akan masuk ke dalam bahtera itu. Sebab kalau Tuhan memberikan hak itu kepada seorang Nuh, maka Nuh akan memilah-milah binatang yang akan masuk ke dalam bahtera. Pasti dia akan ngomong sama buaya, "Buaya, kau gak usah masuk. Karena kalau kau masuk nanti dalam bahtera, kau bikin kacau dalam bahtera." Nuh tidak mungkin ngomong sama singa, "Jangan kau masuk ke dalam bahtera. Karena kalau kau masuk ke dalam bahtera, kau bisa makan binatang-binatang yang lain." Nuh tidak diberikan saudara wewenang untuk itu. Tapi yang punya wewenang menentukan binatang-binatang yang masuk adalah Allah yang hidup. Tuhan juga punya wewenang menentukan kehidupan kita. Keselamatan itu dikerjakan pribadi lepas pribadi. Tetapi keselamatan yang dikerjakan lepas pribadi-pribadi itu, Tuhan menolong kita dengan kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia adalah pemberian yang sifatnya cuma-cuma. Efesus 2 ayat 8 tadi dalam sesi pertama saya sudah menyampaikan, kita diselamatkan bukan kita baik, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Nuh menerima buaya, Nuh menerima singa, Nuh menerima ular, sehingga ular, singa, dan buaya ada sampai saat sekarang ini. Mereka tidak mati saudara, karena masuk ke dalam bahtera itu. Dalam kehidupan ini kita tidak bisa melihat kambing hitam dari segala persoalan. Entah tantangan dalam pelayanan, dalam rumah tangga, bisnis, dan segala hal. Tapi satu kata kunci hari ini, poin yang kedua. Waktu Tuhan menentukan itu yang baik bagi Anda dan saya, maka itu pasti yang terbaik. Semua binatang itu masuk dengan teratur. 3 tingkat daripada bahtera itu, mereka menempatkan posisi mereka pada tempatnya masing-masing, sehingga bahtera itu tidak terlalu ringan karena kurang muatannya, tidak terlalu berat karena banyak muatannya. Tapi karena Tuhan yang menentukan 135 meter panjang kapal itu, tingginya 50 hasta, lebarnya tinggi 50 hasta, tingginya 30 hasta. Itu menjadi hal yang pas dengan orang-orang yang akan masuk, termasuk binatang-binatang itu. Yerusalem yang baru saudara adalah tempat yang indah bagi hidup Anda dan saya. Itu dipersiapkan Tuhan bagi orang yang hidup kekal bersama dengan Dia. Dan saudara, waktu kita masuk ke dalam Yerusalem yang baru, kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan dalam Wahyu 21 dan Wahyu pasal 22. Jangan pernah mengurangi firman dan jangan pernah menambah firman. Wahyu 22. Pada waktu kita mengurangi firman, ada hukuman Tuhan terjadi. Dan pada waktu kita menambah firman, hukuman Tuhan juga terjadi. Itulah sebabnya dikala kita sharing dalam kehidupan ini, dasarnya adalah firman. Jikalau kita berdiskusi, dasarnya adalah firman. Jika kita berkata-kata, dasarnya adalah firman. Jika kita berbuat dalam hidup kita kembali, dasarnya adalah firman. Sehingga saudara, binatang berkumpul dengan 8 orang ini tidak terjadi polemik. Anda bisa bayangkan 150 hari dalam bahtera itu gak mudah. Binatang itu punya mau saudara di dalam bahtera itu, tapi karena Tuhan yang atur, semuanya tertib di dalam bahtera.
Nuh menyadari bahwa air ini sudah turun. Karena kapalnya kandas di atas gunung Ararat, dia melepaskan burung gagak. Waktu dia melepaskan burung gagak itu pulang pergi, tapi tidak masuk kembali ke Batra. Ada orang yang sudah merasakan kasih dan kemurahan Tuhan, tapi sama seperti burung gagak. Kita jangan hanya saudara datang kepada Tuhan waktu kita diberkati dan kebaikan Tuhan itu dahsyat. Waktu Tuhan memberikan solusi dan kemenangan baru kita datang. Tapi pada waktu kita sudah merasakan happy dalam hidup kita, kita lupa. Burung gagak itu hanya pergi dan pulang, tapi tidak masuk kembali ke dalam Batra itu. Kemudian 7 hari ke depan Tuhan Nuh melepaskan burung merpati. Burung merpati kembali saudara karena dia tidak mendapatkan tempat yang cocok untuk dia. 7 hari kemudian sudah dilepaskan kembali burung merpati, dan dia membawa daun zaitun. Zaitun adalah gambaran kasih. Merpati itu adalah gambaran Roh Kudus. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus dalam hidupnya, dia akan tetap punya landasan hidup, dan pijakan hidup adalah Tuhan. Dia tidak akan pernah berpijak di dalam dunia ini. Dia tidak akan pernah berpijak kepada hal yang lain kecuali berpijak kepada Tuhan. Dan orang yang dipenuhkan Roh Kudus ada kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga saudara, zaitun yang dibawa oleh burung merpati itu adalah gambaran Roh Kudus yang menyatakan kasih. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus ada kasih yang luar biasa bagi hidupnya. Tubuh dan darah Tuhan yang hari ini kita akan terima, ini bukan kita lakukan secara simbolis saja, tapi saudara kita lakukan secara rohani. Sebab tubuhnya ini adalah gambaran, roti ini adalah gambaran tubuh Tuhan yang telah terpecah-pecah di atas bukit Kalvari. Dan air anggur ini adalah gambaran dari Yesus yang telah mengalir di atas bukit Kalvari. Yohanes 15 ayat 13 katakan, tidak ada kasih yang lebih besar adalah kasih seorang sahabat yang telah mengorbankan dirinya kepada sahabat-sahabatnya. Kalau nyawanya saja dia bisa berikan bagi saudara dan saya, maka hal yang lain Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Tuhan mau kita percaya dengan Tuhan dengan hati yang sungguh. Sebab Yakobus 1 ayat 6 dan 8, orang yang bimbang, orang yang ragu mendua hati tidak dapatkan apa-apa dalam hidupnya. Sepanjang kebimbangan itu ada dalam hidup kita, kita tidak akan pernah meraih janji Tuhan. Bilangan 23 ayat 19. Tapi sepanjang kita percaya kepada Tuhan, lakukan perintah Tuhan dalam hidup kita saudara, maka kita akan merasakan bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kandang ayam saya sudah rampung saudara, tapi yang agak susahnya saya buat pintu kandang ayam. Sementara saya renungkan akan hal itu, Tuhan ingatkan saya, hanya Yesus yang bisa memberikan pintu. Yohanes 10 ayat 9, dia adalah pintu yang sesungguhnya. Kalau Tuhan Yesus adalah pintu dalam hati Anda dan saya, maka saya yakin dan percaya saudara, Tuhan akan selalu bela hidup kita. Jika saudara berkata masa depanku akan gilang gemilang, Yeremia 29 ayat 11, itu terjadi. Jika engkau berkata masa mudaku akan diberkati Tuhan, itu pasti terjadi. Jika engkau berkata pekerjaan sekulerku akan semakin diberkati dan saya semakin meningkat, saya bukan ekor tapi saya menjadi kepala, itu terjadi. Kalau engkau berkata kepada bisnismu, bisnisku akan mengembang ke kiri dan ke kanan, itu janji Tuhan pasti akan terjadi. Semuanya dalam Tuhan itu pasti saudara. Dan Nuh bisa membangun Batra itu dalam waktu 100 tahun, itu pasti karena Tuhan yang sudah memerintahkan bagi hidupnya.
Yang perlu kita lakukan hari ini hanya buka hati, ikuti maunya Tuhan, ikuti perintah Tuhan dalam hidup kita. Bahtera itu nggak bocor, bahtera itu nggak terbalik, karena diterpa air bah yang sangat besar. Dan yang menutup pintunya, saya tertarik dengan ayat itu, yang menutup pintu lambung bahtera itu adalah Tuhan. Karena tidak mungkin lagi saudara Nuh akan menutup pintu bahtera. Karena kalau dia menutup pintu bahtera, dia harus berada di luar. Final dalam kehidupan kita adalah pekerjaannya Tuhan, domainnya Tuhan. Silakan Anda bekerja, dan Tuhan akan backup dengan final untuk bekerja sama dengan Anda dan saya. Sehingga Tuhan penutup dari pekerjaan itu, bukan Anda dan saya. Tapi Tuhan mau pertama kali yang bekerja Anda dan saya, bukan Tuhan. Karena pada waktu kita sudah bekerja, maka Tuhan penutup dari pekerjaan itu. Demikian pula kehidupan rohani kita. Kita mengkali berkata, Tuhan, saya nggak mampu bangun hidup rohani. Saya tidak mampu Tuhan berdoa. Saya tidak mampu Tuhan memberikan waktu di dalam pistol subuh. Saya nggak bisa bangun pagi-pagi Tuhan. Saya nggak bisa melayani Tuhan. Saya nggak bisa jadi song leader. Saya nggak bisa jadi pengkhotbah atau hal yang lain. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau Tuhan yang perintahkan bagi Anda dan saya, lakukan itu. Karena Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan membackup sehingga kita mampu melakukan semua itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa dikatakan kejadianku dahsyat dan ajaib? Mazmur 139 ayat 14. Anda bisa bayangkan, 1 menit saja saudara, sel tubuh manusia itu 300 miliar mati. 1 menit. Tapi dalam hitungan 1 menit itu, Tuhan memperbaiki sel-sel yang mati itu, menghidupkan regenerasi sel. Panjang pembuluh darah manusia dan juga sel, kalau itu ditarik panjang, itu sama dengan 96.000 kilometer kali 2. Secara logika kita nggak masuk akal, organ tubuh manusia kok begitu. Tapi itulah saudara, Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Apatah lagi orang-orang yang di dalam Tuhan, yang telah diberikan otoritas, kuasa oleh Tuhan. Ada kodrat ilahi Tuhan nyatakan. Tampilan beda Anda dan saya itu nyata bagi kehidupan kita. Sehingga dimanapun lini Anda berada, Anda akan tetap berdiri di lini depan, di garda depan. Bukan karena Anda pintar dan mampu, karena Yesus yang memampukan itu. Kesempatan tidak terjadi selamanya 2 kali. Hargai kesempatan dari Tuhan. Yang Tuhan mau hari ini, ikuti perintahnya Tuhan. Lakukan, jangan setengah-setengah, tapi seluruhnya dalam hidup kita. Karena pada waktu kita melakukan, janji Tuhan akan terjadi. Sama seperti Dia memberkati dan memberikan kemenangan bagi Nuh, Dia akan menyatakan itu dalam hidup kita. Durasi waktu daripada pembuatan, durasi waktu daripada air bah itu saudara, 1 tahun. Setelah 1 tahun itu lewat, maka bulan yang kedua saudara, 8 orang ini yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk melahirkan manusia-manusia yang lain. Dari keluarga Nuh, 8 orang ini, lahirlah kehidupan daripada manusia selanjutnya, sampai kepada kehidupan Yesus sebagai Allah yang hidup, yang datang kurang lebih 2000 tahun yang lalu, yang menyatakan berkat dan kemenangannya, keselamatannya, termasuk hidup Anda dan saya. Kita adalah pokok zaitun liar. Kita yang sebenarnya orang-orang yang ditolak, orang-orang yang harus menerima penghukuman dari Tuhan. Tapi karena bangsa Israel mengeraskan hatinya, maka dari bilangan orang-orang yang tidak percaya, Tuhan menarik untuk datang kepada Dia. Dan itu anugerah kasih Tuhan. Hargai panggilan Tuhan.
Hargai anugerah Tuhan. Mari kita bangun komitmen hari ini. Kita mau bangun bahtera rohani kita. Kita mau bangun bahtera rumah tangga kita. Kita mau bangun bahtera bisnis, pekerjaan, studi, dan semua hal dalam hidup kita. Yakinlah, kalau Tuhan yang memerintahkan bagi Anda dan saya, maka Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita hari ini. Mari saudara, kita menutup semua. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Saat kami mau menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami, dalam persekutuan kami, sehingga Engkau yang lawati kami Tuhan. Engkau yang berikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami mau berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau permuliakan Engkau. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku angkat hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami rindu menyembah. Bukan Roh-Mu dengan roh kami. Nyalakan kekinian-Mu dan bangkitkan karya Roh Kudus-Mu. Dewasakan murnikan. Kalau ada taktikos kegelapan, setan roh jahat kebangunan, roh yang bukan dari Tuhan dalam dan seluruh darah Kudus berkuasa Mesih. Ampun dosa kami, layakkan tangan Tuhan. Kami siap menyembah dalam nama Yesus. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Why not this night, my night? Why this night is not with night? When is night is not, my Lord is not. When is night not, when is night not, when is not. Yamaranamu, mari sembah Tuhan. Yamaranamu sikrana, Yamaranamu, Yaranamu, Simuruna mana, Yaranamu.
Ya Marana, semua sembah Tuhan. Ya Marana, Simorona mana, Simorona masi, Ya Marana mana, Ya Marana. Sikrona mana, ya namase, ya marana mana, awanala ya namasa, ya marana mana, simorona masi, ya marana mana. Sikruna lama saparana lama, ya marana lama saparana lama. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita menaikkan doa syafaat kita di depan Tuhan. Dan kemuliaan kami persembahkan bagi Allah yang biasa, Allah yang luar biasa bagi kami, yang kami percaya Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, siap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Haleluya, amin Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna,
Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung pada. Hari ini kami percaya Tuhan, Engkau perisai dalam hidup kami, Engkau perlindungan dalam hidup kami, yang kami percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ya dalam sifra dalam dalam. Haleluya, sifra dalam. Haleluya. Ya baradalam sifra dalam dalam. Ya baradalam sifra dalam si. Kami naikkan segala pujian syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Tiba saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Jika ada penghulu di dalam roh janji, di setan orang kuat roh terperiak yang coba mendorong kami naik dari hadirat Allah, kami bersatu hati bapa dan tolak hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama terus Kau keluar darah tulis berkuasa. Urang dalam sikra dalam sikra mesi. Hamba berdoa bagi pekerjaanmu Tuhan, GKI yang ada serabut ke dalam tanganmu. Engkau berkati pekerjaanmu Tuhan, pertambahkan jiwa-jiwa yang baru datang memuji belakang Tuhan. Jiwa yang sudah malas sudah jatuh, Kau tarik kembali dengan tali kasih-Mu. Progres pembangunan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Campur tangan Allah terjadi, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Hari ini hamba berdoa Tuhan buat kami semua yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, Kau berkati kami. Masalah persoalan yang kami hadapi Tuhan, berikan jalan Tuhan yang terbaik. Mampukan kami tetap terus mengiring dan melayani Tuhan, mempermuliakan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan Yesus buat kehidupan keluarga Pak Colin dan Ibu Alfrida dan Grace yang ada di New Zealand. Tuhan, Kau berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis rumah tangga, berkati hidup anak mereka. Lebih khusus berkat-berkat rohani mengalir dalam hidup mereka. Nama-Mu dipuji permuliakan. Kami berdoa buat Bella, Yabes dan Rame yang ada di Boldovi. Kami berdoa buat Puji, Satkesia, Ibu Sifra dan Kendrick, Pak Matius, keluarga yang ada di Makassar. Tuhan, sertai lindungi kehidupan mereka. Kami juga bersyukur, terima kasih Tuhan, anak-anak kami telah mengikuti mid semester. Bapak, Engkau beracara bagi kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan yang telah mengikuti mid semester, baik YPS dan juga negeri. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat kehidupan anak Ibu Sifra. Tuhan, Kau berkati dalam Tuhan
Yesus akan mengikuti tes CPNS. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, berikan yang terbaik Bapa buat kehidupan anakmu Pak Hans. Tuhan juga berkati hidupnya setelah mengikuti tes. Dalam quality control Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau berikan Tuhan Yesus kelulusan, sehingga job yang baru Engkau percayakan bagi kehidupan Pak Hans. Lebih khusus Engkau yang melukai Tuhan, Engkau pula yang membebat, Engkau pulihkan, sembuhkan kehidupan Pak Hans. Engkau juga beracara buat Iskia Stephen Fidelia Salom Tuhan. Engkau beracara buat Ibu Maria Menawati yang dalam isolasi mandiri. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan pulihkan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk Hotel Francisco Tuhan. Engkau berkati Bapa, berkati Pak Berli, Ibu Marta, Bella Evelyn dan Rafael. Tuhan Yesus nyatakan kuasa-Mu, lebih khusus untuk proyek PT Vale. Tuhan beracara sehingga Bella Hotel itu bisa dikontrak Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ada taktik setelah setan rojat yang coba menyatakan sabotase, kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan, tolak, hancurkan, yaitu di dalam nama terus keluar darah terus berkuasa, urat dalam sik dan dalam sik dalam sik. Kami berdoa menyerahkan Tuhan kehidupan daripada anak-anakmu yang bekerja di PT Vale, di kontraktor instansi pemerintah, bidang-bidang lain. Engkau berkati mereka bukan jadi ekor, tapi mereka menjadi kepala yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan bukakan jalan anak-anakmu dalam studi dari playgroup perguruan tinggi. Tuhan Yesus, Kau berkati hikmat, akal budi menyertai mereka, berhasil sukses, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan PT Vale dan semua kontraktor yang ada dalam tangan Tuhan. Kau berkati, berikan kondisi buat Selat Bulu Timur, kami bebas bila karena Tuhan. Teristimewa pemilu kada 9 Desember 2020, Tuhan beracara nyatakan kuasa-Mu. Kau yang pilih bupati, wakil bupati yang terbaik untuk memimpin kabupaten kami 5 tahun ke depan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah terpapar di Bulu Timur. Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan hidup mereka. Kami serahkan kehidupan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19, Tuhan Engkau hadir, menyatakan kuasa-Mu. Hanya Engkau yang memampukan pemerintah kami dalam mengendalikan roda pemerintahan di tengah pandemi ini. Mampukan TNI dan Polri, mampukan tim Satgas, mampukan Tuhan para medis dalam bertugas di garda ke depan. Tuhan, nama dipuji banggakan. Kalau ada ini setan roh jahat yang coba mengambil keuntungan, kami bersatu hati, patahkan, tolak, hancurkan dalam damai seluruh darah terus berpasik dalam mesin. Keluarga kami dimanapun berada, Engkau sertai, berkati mereka jasmani rohani, berkati pekerjaan usaha mereka, dan hamba berdoa yang belum datang kepada Engkau, jangan ketuk itu hati mereka yang sudah datang, kuatkan iman pengharapan mereka. Banyak hal yang kami mau pinta kepada-Mu, tapi kami terbatas. Dengar doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Kami berdoa bersekutu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara terkasih, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Sekali lagi saja pun kita bangkit berdiri, kita akan puji. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir melawati dan memberkati ibadah kami. Lindungi sertai anak-anak-Mu yang akan bertolak pulang. Jauhkan roh maut, kecelakaan iblis setan, tibakan dengan selamat. Dan seluruh hidup kami, hari yang baru kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari baru Engkau bersama dengan kehidupan kami, menyertai, melindungi, dan memberkati. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadakanlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian. Detik hari ini hingga kal fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.